respon netizen bilang kalau pemerintah kalah cepat sama influencer soal bencana ini. Setuju nggak? Saya melihat sekali bahwa ini adalah kompilasi hasil kerja algoritma. Bahwa konten pemberitaan dari kerja pemerintah itu terlihat sedikit. Menurut saya itu pun tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang bisa dituduhkan. Itu semua hanya hasil algoritma, kira-kira gitu. Karena jadi kemarin kayak sorry to say kemarin bukan maksud mau gimana cuma Ferry Irwandi dapat sumbangan yang besar banget, besar banget, bahkan banyak orang-orang yang bilang lebih besar daripada pemerintah gitu kan. Jadi kayak fokusnya akhirnya ke siapa yang paling banyak nyumbang, siapa yang paling banyak donasi gitu. Saya landing pun itu tuh hawanya buat itu adalah hawa duka gitu. Betul. Duka tuh duka, aduh. Rasanya saya ngelihat ada video bapak-bapak yang menggali-gali tanah cuman gara-gara istrinya hilang gitu. Betul. Ya, itu kan kayak saya nggak di lokasi gitu, tapi sedihnya berasa. Ngeliat itu tuh buat saya enggak, saya nggak usah kesana deh. Dan itu saya tuh selalu membayangkan ketika dibilang masih ada sekian ratus orang yang hilang, di kepala saya sih bisa jadi nggak hanyut, itu ada di bawah terkubur masih nyangkut, kita nggak pernah tahu gitu. Itu kan selama di atas masih ada orang, ada eskavator, ada ini, termasuk lagi bagi-bagi bantuan, lagi foto-foto, itu kan masih ada di bawah, betul kan gitu kan. Kang, baik lagi kita ngobrol-ngobrol lagi. Halo Wendy. Kang, situasi bencana Sumatera masih proses pemulihan sampai hari ini. Banyak tempat-tempat juga yang masih belum bisa pulih dan kembali balik kayak kemarinnya sebelumnya. Kang, bencana alam di Sumatera beberapa waktu terakhir ini kan harusnya sebenarnya fokusnya ke bantuan, evakuasi. Gimana cara bencana ini ditanganin. Tapi yang menarik di sosmed itu justru fokusnya malah ke siapa yang paling turun, siapa yang ngasih paling banyak. Waduh. Kayak gitu Kang. Iya. Jadinya aku ngerasanya kayak empatinya tuh berubah jadi konten aja gitu. Kayak gitu. Oke. Kang, menurut Kang Motul Kang, sebenarnya yang terjadi di ruang digital nih gimana sih Kang? Maksudnya pas bencana tuh kayak kenapa perhatian publik tuh bukan fokus ke gimana bencana ini ditangani, tapi seberapa siapa yang akan, siapa yang duluan, siapa yang cepat, bahkan siapa yang paling banyak bantu, paling banyak nyumbang gitu. Maksudnya kenapa Kang? Kok jadi begitu gitu ya? Iya. Oke, ini jawaban cepatnya Win. Ini semua karena kerja algoritma. Jadi jadi gini, peristiwa bencana ini kan amit-amit ya, bukan sekali dua kali lah. Artinya kita sebagai negara, apalagi kita ya, negara kita kan ring of fire ya. Jadi sering ada bencana, mau itu gunung meletus lah atau apa semua gitulah. Nah, terus penanganannya pun itu rasanya bukan kali inilah. Amit-amit lagi Indonesia itu pernah mengalami beberapa kali bencana, mau dari yang sifatnya sangat lokal, sangat daerah gitu ya, sampai yang besar, sampai bahkan yang disebut dengan bencana nasional. Kita udah pernah mengalami itu semua. Nah, pertanyaannya, kok yang sekarang agak beda ya? Ya gitu, pertanyaan kamu tadi itu. Sejujurnya gue juga merasakan dan melihat itu, sempat bertanya-tanya, terus ini Win, ceritanya gue ngecek lagi kenapa jadi begini. Ternyata memang ada banyak perubahan dari algoritma di platform media sosial. Di banyak platform atau bisa gue bilang hampir di semua gitu. Pertama itu. Nah yang kedua, ternyata si algoritma ini juga yang membuat akun-akun media berita ya, itu ikut dalam lomba algoritma ini. Nah, ini yang akhirnya seperti kalau misalnya kamu ngeliat, kok ini kenapa influencer kayak seperti duluan ya gitu. Kejadian kerusuhan Agustus lalu itu memang kayak membuka wahana baru bagi para konten kreator. Ternyata kalau ada kejadian peristiwa itu kalau di live tuh oke nih gitu. Jadi itu yang akan melihat bahwa ternyata orang tertarik untuk menonton agak lama itu adalah konten-konten yang sifatnya peristiwa
Dan peristiwanya itu kalau bisa yang agak menegangkan gitu. Demo itu menegangkan dan itu ternyata orang ngikutin. Nah bencana itu ternyata adalah bentuk lain dari kecemasan dan ketegangan. Jadi namanya juga peristiwa bencana ya. Akhirnya konten-konten kreator itu yang mungkin memang niatnya adalah ingin lihat lapangan gitu ya, sekalian membantu. Tapi ternyata trafficnya kok wow gitu. Nah akhirnya dari traffic yang wow itu mempertemukan kelompok audiens yang menurut gue pernah bahas tentang kubu-kubuan. Oke. Jadi di kita itu memang audiens kita itu seneng yang namanya debat atau diskusi, tapi segala rupa. Tim sepak bola lah. Ya, apa-apa diributin ya. Apa-apa diributin, bubur diaduk atau nggak diaduk lah. Akhirnya kejadian bencana ini kalau cuman bencana penanganan apa itu jadi kayaknya ya udah gitu aja. Dari pemerintah juga kesannya ada tuh. Tapi ketika ada bentuk lain, apalagi ketika si influencernya ini atau konten kreatornya membangun cerita tentang susah, tentang tidak adanya bantuan, tentang apa tadi coba. Nah akhirnya dia kecampur-campur deh antara konten cerita si konten kreator, apakah itu dianggap sebagai berita. Nah jadi antara berita dan cerita udah mulai kecampur-campur. Okay. Mungkin kelihatannya dari situ. Awal-awal pertama ada terkesan bahwa kok ini penanganannya jadi kayak lebih ngonten dibanding berita gitu. Benar. Nah kalau Windy tahu ya, yang namanya jadi gini, algoritma di medsos itu sebenarnya bentuk lain dari rating di TV. Oh, oke. Oke. Jadi kalau di TV yang disebut dengan program rating tinggi berarti banyak yang nonton. Kalau di medsos banyak di views, banyak di visit, banyak di engage, di like, itu yang akan tinggi. Nah, algoritma itu bedanya memancing si pembuat program atau konten itu untuk melakukan hal yang sama. Kalau TV kan produksinya udah tayang baru ada rating. Oh, berarti kita harus bikin program yang nangis-nangisan lagi nih biar ratingnya naik gitu kan. Nah, ini sama sebetulnya. Bedanya ini lebih real time. Okay. Nah itu yang akhirnya membuat bahwa ternyata kalau cuma ngelaporin peristiwa bencana kurang oke. Gue harus nangis nih karena kalau nangis komen. Nah komen ini menjadi lain. Kalau TV nonton sinetron rating tapi komennya kan nggak bisa. Bedanya kalau di medsos bisa langsung komen dan komennya itu ternyata mendrive engagement lain kira-kira gitu. Okay. Akhirnya bukankah mungkin media pemberitaan pun melakukan trik yang sama supaya apa? Ya dapat engage. Bisa ngejagain iklan mereka, udahlah. Nah, kalau ditanya itu harus siapa yang jagain, gue juga nggak tahu. Ya karena aku tuh ngelihatnya setiap ada bencana besar itu adalah pejabat, influencer, public figure yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba turun ke lapangan. Jadi nggak cuma influencer ya? Iya, jadi kayak apa ya Kang? Seakan sebenarnya kalian tuh peduli. Maksudnya ini tuh bentuk kepedulian kalian dengan kalian turun dan ngasih sumbangan segala macam. Atau sebenarnya ini tuh cuma kayak budaya eksistensi medsos yang kalian emang mau kejar aja gitu. Kayak gitu Kang. Benar lagi. Iya kan Kang. jadi kayak ya? Iya. Terus abis itu udah gitu Kang. Belakangan netizen tuh karena jadi kemarin kayak sorry to say kemarin bukan maksud mau gimana cuma Ferry Irwandi dapat sumbangan yang besar banget besar banget bahkan banyak orang-orang yang bilang lebih besar daripada pemerintah gitu kan. Jadi kayak fokusnya akhirnya ke siapa yang paling banyak nyumbang, siapa yang paling banyak donasi gitu kan. Iya itu tadi karena algoritma itu membawa sebuah konten itu pada arah yang kompetitif gitu kira-kira ya. Jadi bersaing apapun sih, bersaing lebih cantik, bersaing lebih keren, bersaing lebih kulit lebih mulus. Itu persaingan yang sebetulnya kenapa kok itu jadi kayak muncul ya? Itu terjadi karena saya nyebutnya ini dopingnya itu tuh algoritma. Okay. Dulu tuh kita bersaing gitu loh, lebih cantik. Ya nonton sinetron, wah sinetron ini bintangnya lebih cantik kan ada yang begitu kan? Nggak. Bedanya dulu itu terjadi hanya pada orang-orang tertentu yang kita udah kenal dengan namanya seleb. Hari ini tuh semua orang, Win. Semua orang.
lebih cantik, lebih sehat apa coba? Kamu maraton lah, kamu jogging lah, kamu senam lah, apa semua. Itu mah kayak keharusan harus diupload. Makanya ada sampai joki Strava. Itu kan kayak segitu penting ya. Ternyata demi algoritma. Dan itu tuh adiktif gitu. Jadi ketika kamu melihat bahwa ternyata mencapai segini itu ternyata hits gua naik, angkanya naik, engage-nya naik. Ini mah kalau bisa dijagain terus kira-kira gitu. Celakanya skema ini tuh mulai merasuk ke kementerian dan lembaga. Jadi memang ketika mereka masuk ke medsos, kayak sadar diri bahwa wah kita kudu viral, kudu ini. Padahal kalian nggak viral juga mah tetap digaji negara tuh. Betul. Ya kan ngapain? Kenapa ada kayak kejar-kejar atau saling-saling adu ini adu itu? Nah itu yang kelihatannya menurut saya hanya masalah kekurangtahuan aja, kekurangpahaman bahwa hati-hati dengan jebakan doping algoritma ini. Dan itu memang tidak sadar. Ketika bercanda-bercanda itu ternyata hitsnya naik, di kepala mereka adalah, ternyata kalau yang begini naik kita bikin lagi nanti, gitu. Bisa iya, bisa tidak kan harusnya. Nah tapi itu yang akhirnya memaksa. Saya sih nggak tahu ya, apakah ada seorang menteri datang ke lokasi lalu membuat konten yang agak nyeleneh itu adalah bagian dari rencana itu atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kalau ternyata iya, sebaiknya jangan lagi lah. Iya, karena kan maksudnya ini tempat bencana loh. Iya. Yang dimana sebenarnya kalian harusnya empati. Iya. Itu dia. Nah, maksud saya pertama itu, janganlah kita kayak, jadi gini, kalau misalkan Windy jadi menteri atau wakil menteri atau ketua sebuah organisasi datang ke tempat musibah ya, nggak harus bencana deh, musibah aja ngelayat gitu misalnya sederhana itu ya. Sadar-sadar bahwa ketika kamu turun dari mobil mendekati rumah si korban gitu ya, atau mendiang korban, sadarlah bahwa kamera itu sudah on. Suka tidak suka, Win. Betul. Jadi ada istilah optik itu adalah bagian dari ya memang citra yang muncul di kamu harus jaga-jaga. Sesederhananya gini, ketika kamu turun, kamu pasti ketemu tuh sama entah itu bawahan-bawahan kamu, entah itu pegawai, entah itu anak buah gitu ya. Atau orang-orang yang setara, misalkan kepala bagian atau menteri lain. Rasanya kan pengen senyum ya. Iya, betul. Coba itu diatur senyumnya segimana. Ketika ketemu korban, ketika ngasih bantuan, ketika ngasih sumbangan, sadarlah bahwa kamera itu on. Kamu harus menampilkan wajah atau ekspresi segimana. Senyum tuh senyum yang gimana sih? Senyum yang masih dalam situasi duka gitu. Bukan senyum yang kayaknya baik-baik saja. Itu problem. Artinya walaupun di hati kamu tidak, enggak kok saya berduka, cuman kan karena banyak saya harus senyum lah. Nah itu berat tuh. Karena ketika itu nyampe di medsos, tanggapan orang-orang udah beda gitu. Betul. Orang kan, nggak mau tahu kan. Kok lo happy sih gitu. Iya. Itu masih yang apa istilahnya, karena dia datang ke lokasi ya. Sekarang Win, nggak ada hubungannya dengan lokasi pun. Kegiatan lain, tempat lain, kota lain, itu pun kalau emang nggak penting-penting amat, mending gak usah diposting kalau saran saya. Karena orang akan lihat, dan ketika itu ada muncul, apalagi ini orang secara tugas atau tupoksinya harusnya terlibat dalam bencana, ternyata malah bikin kegiatan lain. Tapi kan tanpa sadar akhirnya jadinya kayak bikin apa ya, validasi publik tuh lebih penting gitu. Kayak itu dulu yang dikejar. Empatinya ntar dulu deh gitu. Gue mau liatin dulu kalau setidaknya di publik gue terlihat kayak gini. Akhirnya kayak gitu kan. Maksudnya fokusnya akhirnya jadi kayak ngesampingin empatinya aja gitu. Ya nggak sih Kang? Iya. Ya itu kalau saya bilang sebetulnya karena ketidaktahuan. Jadi mereka tidak sadar bahwa hati-hati bahwa di luar tadi kehadiran kalian juga akan terlihat punya empati atau tidak, punya perasaan yang sama atau tidak. Itu kan terlihat lah dari kamu senyum, kamu ngasih barang, kamu foto-foto, kamu selfie. Itu tuh penting gitu. Dan banyak misalkan entah itu kepala daerah, entah menteri, entah wamen, itu ketika turun begitu merasa ada yang sudah paham dengan medsos gitu ya. Tapi dia tidak, atau dia belum teruji atau terlatih ketika temanya adalah bencana.
Jadi kalau acara biasa sih mungkin dia kayaknya luas gitu ya, tapi pas bencana dia lupa bahwa harus ada yang dia harus kayak gimana? Harus ada yang diubah gitu ya. Nah itu bisa jadi kecolokan juga nanti tuh. Intinya situasi bencana itu yang nonton adalah penonton yang penuh rasa sedih, rasa cemas, termasuk rasa marah. Jadi itu hati-hati. Sadar aja bahwa yang nonton kita ini pertama dia sedih. Sedih kelamaan itu membuat kegelisahan. Gelisah kelamaan itu bikin marah. Nah ini dijaga gitu loh. Jadi jangan di saat sedih dibiarkan berlama-lama sedihnya sampai akhirnya dia gelisah. Gelisah ini fasenya mempertanyakan. Ada tidak ada bantuan lah, hadir tidak hadir lah. Ini hadir tapi kok bantuan nggak ada. Itu tuh kegelisahan. Jadi kayak itu tuh gimana sih gitu. Kalau ini kelamaan pindah ke marah. Nah bentuk marah ini udah yang aneh-aneh tuh. Dari yang mengumpat di medsos, mulai melakukan tindakan apa, muncul pengibaran bendera-bendera apa itu? Bendera putih ya? Iya, ada bendera ini juga kan Aceh Merdeka apa itu? Iya. Itu kan menurut saya itu dari fase yang bertambah tadi gitu. Nah, di saat fase ini terjadi, katakanlah bagi sedih, datang bantuan utama, makanan dan lain, termasuk bantuan yang menenangkan, ditemani, dikasih harapan. Betul. Kalau di saat gelisah, itu adalah diberi apa ya, Pak? Kepastian, bantuan. Nah ini semua dia nyambung nih. Nah ketika ada yang kemarahan ini, karena dia udah ini, dia harus buru-buru ditenangkan juga. Enggak kok sebenarnya enggak gini apa semua. Nah itu kalau itu terorkestrasi ke semua kepala daerah yang datang ke lokasi atau yang apa, atau kementerian dan lembaga, itu menurut saya sih akan lebih teratur. Tapi karena emang ini kelihatannya kan bebas aja ya, mau datang mau apa, memberi ya random dan efeknya bisa random juga. Dan sebenarnya kita nggak nyalahin mereka yang datang dan ngonten juga sih. Oh karena iya. Gimana pun mereka datang pasti mereka nggak mungkin nggak bawa apa-apa buat korban terdampak. Cuma Kang, di mana sih Kang batasnya antara edukasi, transparansi bantuan sama eksploitasi momen bencana? Maksudnya kan kayak nggak ada batasnya nih. Itu tuh sebenarnya ada batasnya. Gimana sih Kang batasnya Kang? Etika ya. Batasnya di etika menurut saya sih. Karena gini, ya gue kasih contoh aja lah. Gue nggak mau menduga-duga atau menunjuk pada satu kejadian gitu ya. Jadi intinya gini Win, kalau misalnya ada, katakanlah saya itu adalah influencer atau buzzer atau gue selebriti atau gue tokoh masyarakat. Gue sadar bahwa suara saya ini atau ajakan saya atau kemunculan saya itu bisa mendorong orang untuk berdonasi. Artinya secara konten, saya sebagai influencer ya, secara konten itu yang saya harus bangun adalah membangun yang namanya rasa empati dulu. Empati itu adalah merasakan rasa yang sama kepada orang yang kita mau bantu. Kalau dia ditinggal meninggal, berarti saya harus menunjukkan empati, rasa berduka, bagaimana rasanya kehilangan, kira-kira gitu. Jadi ucapan-ucapan saya itu lebih kepada mengarah jangan sedih kalau ditinggalkan, kira-kira ya, kamu nggak sendirian. Itu tuh empati itu. Nah, empati itu pada dasarnya kita kan menjadi orang yang korban, kira-kira gitu ya. Yang repot Win, ketika saya tidak pernah mengalami kena bencana, tapi saya harus merasakan empati korban bencana. Itu pasti beda rasanya. Tapi kalau ada orang yang pernah katakanlah mengalami situasi bencana, deg-degannya, cemasnya. Jadi ketika dia empati, itu pasti beda secara omongan, secara gestur, secara auranya. Jadi dia datang ke lokasi, kenapa? Bentuk empati saya. Ya valid, kenapa? Lu pernah merasakan bencana kira-kira. Nah ketika orang ini mengajak followernya, semualah yang fansnya dia gitu ya, untuk membantu, rasa gua ini orang pasti akan menyampaikan rasa empati itu bisa kena ke orang. Karena dia apa adanya ketika dia bilang. Nah setelah empati muncul, bantuan datang, gua harus menunjukkan bahwa saya itu turun ke lapangan. Itu bukti nyata kalau saya mah bukan cuman bukan cuman ngomong doang nih. Akhirnya dia datang ke lokasi. Di lokasi dari dia mendarat apa semua itu tuh udah
beneran saya bantu ya saya ini. Kira-kira gitu. Nah yang repot adalah ketika empati cuma di mulut, tapi dia tidak pernah merasakan. Tiba-tiba wah kita bisa nih terbang kemana nanti ke lokasi itu. Mau lewat siapa aja bisa, mau ini. Ya dia pergi. Dan pergi itu tuh sama seperti sekedar, wah saya datang ke lokasi peristiwa kira-kira gitu. Dia mungkin nggak pernah terpikir bahwa lokasi peristiwa itu tuh, maaf ya, itu sebenarnya auranya tuh aura musibah, aura kematian. Amit-amit itu ya, itu jangan-jangan masih ada bau-bau nggak sedap, korban. Jangan-jangan tanah tempat dia jalan atau dia berdiri itu tuh ada orang yang terjebak dan masih mati di bawah. Kan masih ada berapa ratus yang nggak ditemukan. Belum ditemukan lah ya. Pertanyaannya kalau udah berhari-hari begini, ini kan pilihannya hilang atau meninggal lah. Iya betul. Gak ada lagi. Kayak nggak ada harapan yang susah gitu kita mau ini ya. Nah sekarang kalau ini orang si konten kreator tapi tahu bahwa bencana itu sedemikian mengerikannya gitu ya. Kan nggak mungkin dia melakukan gestur yang katakanlah hanya sekedar saya datang ke lokasi gitu. Enggak. Jadi empatinya adalah ibarat kata gini, saya mah nggak mau ngajak ribut lah. Ada perbedaan, tapi saya lebih mending kita sama-sama bantuin yuk. Karena makin banyak orang yang bantuin, ini makin cepat nih gitu. Ngegali tanah numpuk 4 meter, Win. Dikerjain 4 orang, 10 orang, 20 orang kan beda ya. Apalagi dikerjain sama eskavator sama mesin gitu. Nah maksud gua, kalau aja semua itu fokusnya pada ngebantu, tapi nggak usah berlomba-lomba atau karena algoritma tadi, jangan-jangan bisa lebih ini. Nah kalau yang tadi kamu bilang, ya terus ini gimana yang membedakannya? Gua nggak tahu tuh cara membedakan. Karena kalau gue bilang etika, kan etika tuh gini, Win. Kalau kamu pernah kena bencana, katakanlah kamu pernah tinggal sama orang tua, tapi rumah kamu pernah kebanjiran, rumah orang tua. Ini kebanjiran doang ya. Jadi kebanjiran itu katakanlah sepaha lah, masuk air ke rumah. Itu pasti beda dengan orang ngomong empati kebanjiran yang belum pernah banjir. Pasti beda. Iya, pasti berasa sih. Pasti berasa bedanya. Pasti beda banjir ketika surut, ini karpet basah semua, itu tuh nggak pernah kebayang gitu loh. Itu yang kadang-kala wah, dramatisnya juga jadi. Kalau ditanya itu gimana? Dilarang juga nggak bisa, Win. Kami juga orang mau konten gitu. Iya, betul. Makanya sebenarnya nggak menyalahkan juga sih. Tapi makanya gue hanya bisa, kalau kamu nanya gitu, menurut gue sih ya hanya etika. Nggak ada lagi. Kalau yang lain nggak mungkin dibikin aturan juga. Oke, iya kan. Tapi kan Kang sebenarnya datang ke lokasi bencana ini kan sebenarnya nggak boleh orang-orang langsung, maksudnya orang-orang siapapun datang, orang umum sembarangan datang kan Kang? Iya. Karena sebenarnya nantinya akan menyusahkan kan. Betul, Win. Pertama ya, kan gini nih, ini pertama paling basic lah ya. Datang ke lokasi bencana itu, yang pasti ya. Ini jangan ngomong korban dulu lah ya. Oke. Yang pasti itu adalah infrastruktur di lokasi dipastikan tidak sempurna. Sederhana tuh ya, tidak sempurna. Misalkan ini, infrastruktur tidak sempurna itu apa sih? Gitu. Paling gampang nih, listrik minim. Kalaupun tidak mati semua, pasti minim. Itu karena listrik minim, maka akan ada banyak instrumen, alat komunikasi, alat penerangan dan lain-lain. Itu bisa jadi terbatas, tidak ideal. Nah ini dampaknya apa? Kalau di bandara bisa jadi bandaranya nggak efektif, komunikasi, radarnya nggak nyala, kira-kira gitu. Kalau pesawat mau landing, ini kira-kira bisa nggak tanpa dibantu dari bawah? Kan semua pesawat yang landing kan dibantu dari bawah juga kan, nggak mungkin nggak. Sebelum landing dia menuju lokasi, ini ada nggak radar yang terdampak itu? Ketika ada bandara bisa dilandasi, dari situ jaringannya ada tidak, hubungannya jalan darat, jadi infrastruktur semua tuh. Kau bayangin ya, tiba-tiba di beberapa kemarin bencana Sumatera ada banyak konten-konten video helikopter dari mulai yang ngelempar barang dari atas sembarangan sampai. Betul. Kalau kita umum ya,
kok susah banget sih tinggal landing tinggal turun. Nah, itu pertanyaan yang banyak banget aku baca. Iya. Itu komen-komen orang kayak kenapa sih harus dilempar, kenapa sih harus ini, kenapa nggak turun gitu. Iya, jadi atau gini, kenapa sih nggak turun, kan banyak. Jadi seolah-olah helikopter tuh bisa turun di mana aja, asal luas gitu ya. Ya itu tadi saya bilang. Jadi kita tuh tidak pernah tahu sedetil apa, seumum apa. Akhirnya kita menilai itu tuh apa yang kita tahu aja. Oh, perasaan tinggal begini. Bahwa ada helikopter polisi atau TNI yang turun di bebatuan itu buat saya mah nekat. Ini gokil loh. Ini kenapa? Angin ke bawah itu kan ngacak. Tidak rata. Katakanlah angin itu nyembur ke bawah, ada benda terpelanting ke pinggir dan kena orang, itu bisa cepret. Benar. Kita nggak pernah tahu lah. Jadi itu baru helikopter, belum pesawat. Pesawat itu butuh jarak. Ya, gimana ya? Effort lah. Artinya kalau sampai ada seleb atau siapa itu harus datang ke lokasi karena ketidaklengkapan, akhirnya butuh orang yang jagain, make sure ini orang jangan kenapa apa, dan itu nambah tenaga, nambah kerjaan orang. Betul, sepakat. Nambah kesibukan, nambah ini yang harusnya dia bisa ngejagain teman-teman atau warga lain, ini masih jadi susah gitu. Makanya kalau saya sih percayakan pada yang pihak atau lembaga yang udah BNPB misalkan gitu. Ya udah, pihak percayakan aja. Muncul tidak muncul itu bentuk lain lah. Nggak perlu apa. Saya dengar Pak Presiden juga ngomong kok ya. Adalah saya pernah dengar Pak Presiden tuh ngomong bahwa udah nggak usah lagi tuh datang-datang apa hanya untuk begini-begini. Iya memang ngapain sih, kalau saya mikir kenapa ya seolah hadir tuh apa jadi kayak validitas bahwa kamu kerja gitu. Betul. Nah itu kalau saya sih kurang terlalu setuju kayak gitu. Okay. Jadi sebaiknya jangan. Kang, aku ada lihat konten di akun salah satu influencer. Dia ada di lokasi. Terus dia bilang kalau misalnya pengurus dan pejabat setempat itu tuh nggak bergerak selama beberapa hari. Pas ada kabar presiden akan datang, tiba-tiba semua bergerak. Tiba-tiba tenda berdiri. Iya. Itu gimana, Kang? Kalau itu benar terjadi ya, tuh di jewer-jewerin semua lah kalau saya sih. Kalau saya ya, situasi bencana atau musibah itu tuh memang situasi semua tuh serba terdesak. Betul. Semua apa-apa gitu. Kedua, semua itu ada juga perasaan harus gimana ya. Mau begini takut salah, mau begitu takut salah. Nah ini juga problem gitu. Ketika ada bantuan datang, ini harus segera diapain, harus diapain, itu juga takut salah. Nanti kalau salah saya kenapa gitu. Jadi memang di kita itu selain birokrasi, SOP itu juga harusnya memang detail ya. Saya sih sejujurnya nggak tahu ya ada atau tidak atau gimana. Saya juga nggak terlalu mengikuti SOP bantuan bencana itu seperti apa. Tapi kalau sampai benar ada kejadian ketika orang dari pusat itu datang baru pada bekerja, baru pada terlihat itu tega gitu lah kalau saya sih ya. Kan ibaratnya gini, kenapa sih gitu? Saya tuh gini Win, saya tuh masih berpikir ya, sejujurnya saya pribadi tuh tidak pernah ada kepikiran, kalaupun diajak saya juga nggak akan mau datang ke daerah bencana itu. Karena buat saya itu, saya landing pun itu tuh hawanya buat itu adalah hawa duka gitu. Betul. Duka tuh duka, aduh. Rasanya saya ngelihat ada video bapak-bapak yang menggali-gali tanah cuman gara-gara istrinya hilang gitu. Oh, aku tahu. Ya, itu kan kayak saya nggak di lokasi gitu, tapi sedihnya berasa. Ngeliat itu tuh buat saya enggak, saya nggak usah kesana deh. Dan itu saya tuh selalu membayangkan ketika dibilang masih ada sekian ratus orang yang hilang, di kepala saya sih bisa jadi nggak hanyut, itu ada di bawah, terkubur masih nyangkut, kita nggak pernah tahu gitu kan. Itu kan selama di atas masih ada orang, ada eskavator, ada ini, termasuk lagi bagi-bagi bantuan, lagi foto-foto, itu kan masih ada di bawah, betul kan gitu ya, atau di mana gitu. Itu memang apa ya, rasanya kayak
kok bisa ya, gue mah mendingan gak usah lah. Jadi serahkan pada orang-orang yang memang sudah profesinya, yang ininya. Apa iya cuman karena alasan enggak, saya mau menyampaikan bantuan ini langsung supaya ini. Ya silakan aja sih. Kalau buat saya sih, nggak tahu ya, saya mah ngasih donasi, ketika saya kasih, saya full sepenuhnya percaya perkara ini mau diapain-apain, saya nggak ngata-ngata. Maka saya bilang tega aja tuh. Apalagi yang udah kerjanya begitu, malah nunggu pusat tuh. Kang. Gokil kan dia itu ya, kayak bisa. Maksud, dan mereka orang-orang yang ada di sana loh, lihat langsung kan. Maksudnya paling dekat sama lokasi. Iya, paling dekat sama lokasi, betul sekali tuh. Kang, aku banyak lihat respon netizen bilang kalau pemerintah kalah cepat sama influencer soal bencana ini. Setuju nggak, Kang? Balik lagi ya. Pertama, sebelum saya menjawab ini, buat saya ini adalah, menurut saya ya, bisa jadi saya salah juga. Menurut saya ini adalah hasil dari kompilasi pemberitaan. Pemberitaan itu versi media massa atau media sosial. Media massa maksudnya media online ya, atau media sosial. Nah, kompilasi ini karena saya memang ada di bidang ini, saya melihat sekali bahwa ini adalah kompilasi hasil kerja algoritma. Bahwa konten pemberitaan dari kerja pemerintah itu terlihat sedikit, menurut saya itu pun tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang bisa dituduhkan. Itu semua hanya hasil algoritma, kira-kira gitu. Contoh misalkan begini, ketika itu terjadi bencana, jadi gini, Nevin, ini juga jangan salah ya, namanya pemerintah itu ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Betul. Ini bisa sampai lebih bawah, kabupaten, bawah banget itu ya. Ini semua tuh berlayer. Jadi bukan berarti satu kejadian ujuk-ujuk nimbrung tuh nggak gitu cara mainnya. Kenapa saya bilang cara main? Pemerintah daerah itu punya yang namanya otoritas, kewenangan dari mulai tindakan, anggaran, apapun belanja itu mereka tuh punya yang namanya otoritas sendiri. Dan mereka tuh tidak bisa diinterrupt atau diganggu atau oleh pusat semena-mena tuh nggak bisa. Ini buah dari yang namanya hasil reformasi yang kita sebut dengan otonomi daerah. Apa itu otonomi? Ya kewenangan ada di daerah. Kewenangan di daerah itu nggak cuma pemerintah daerah, termasuk masyarakatnya, warganya. Dia mau apapun itu di sana. Bedanya akan ada aturan-aturan atau apa kebijakan-kebijakan yang akan nyambung ke pusat. Jadi ada yang di daerah, ada yang di pusat. Bencana ketika terjadi itu yang ujung tombaknya, yang paling depan pastinya pemerintah daerah, berikut aparatnya, berikut medisnya apa semua. Nanti dari sana baru kasih laporan ke provinsi. Provinsi bisa bantu apa nih? Dari mulai bantu jalan, infrastruktur, makanan, semualah. Itu semua ini. Tiba-tiba kalau sampai ini beneran kewalahan, baru pusat. Pertanyaannya apa harus begitu? Enggak juga. Ketika terjadi bencana dan pemberitaannya sudah besar, baik itu di media massa atau media sosial, kan banyak yang posting. Kalau sampai pemerintah pusat nunggu belum ada laporan tuh, itu mah kebangetan deh. Faktanya kan enggak, ketika itu langsung buru-buru. Paling tidak dicek itu gimana, apa semua, langsung disiapkan. Nah, ketika disiapkan, sekarang kamu mikir gini, oke, di titik-titik mana aja yang bisa dibantu. Tiba-tiba informasinya belum pasti, itu gimana coba? Betul. Susah juga. Akhirnya ditunggu. Ketika ditunggu, ini udah disiapin, tinggal pergi. Mau pergi kemana? Ke titik ini, mau didaratin di mana? Mau landing di mana? Ternyata aksesnya cuma jalan. Jalannya cuma satu lagi. Jembatan cuma satu. Pertanyaan, kalau gue tuh gini. Bayangkan ya, selama negeri kita berdiri, itu belum pernah kepikir ada yang namanya cyclone atau topan badai gitu. Tiba-tiba kok ada. Tiba-tiba ada. Kita pernah punya pengalaman dengan bencana laut, tsunami gitu ya, masuk ke kota.
Nah ini bayangin kayak tsunami tapi lewat atas. Jadi nggak lewat laut, lewat atas diguyur, bukan diguyur, kayak ditumpahin, gitu. Siapa yang pernah siap? Kita tuh belum pernah mengalami sisi bencana siklon ini. Baju gabruk begitu, ya yang kena akhirnya desa-desa kecil yang emang secara akses juga mungkin disebutin juga kita mungkin nggak mudeng itu sebelah mana Aceh sih, sebelah mana Banda Aceh sih. Kita kan nebak-nebak. Sumatera Utara, Medan sebelah mana Medan sih? Taruhan sama gua, kita nggak ada yang kebayang itu loh. Tapi ketika kita ada kejadian tsunami di kepala kita, at least pantai aja itu udah lumayan, kita tahu. Lah kalau ini udah kontur, setelah kontur airnya lewat, apakah lewatnya hanya ke sungai? Oke, sungai airnya isinya apa juga? Potongan kayu. Kalau cuman air, Win ya, air dan lumpur, oke. Lainnya ada kayu tuh kan kayak digebuk-gebukin. Gede-gede banget lagi gede kan. Banget lagi. Itu kan kayak disabet-sabetin itu. Udah gitu ternyata nggak cuman lewat lintasan airnya atau yang disebut dengan daerah aliran sungai, tapi menghajar kawasan-kawasan yang daya serapnya sudah berkurang. Kenapa? Jenis pohonnya udah berganti. Ini gua nggak mau ngomong ditebang atau penggantian jenis tanaman ya gitu. Tapi kan itu kan yang ini yang apa? Ya. Nah pertanyaannya nambah lagi. Ini hutan ini dipakainya nih atas izin atau tidak? Betul. Sesuai dengan apa istilahnya kawasannya atau tidak? Susah juga. Tiba-tiba ada masyarakat adat yang memanfaatkan hutan adatnya menjadi perkebunan, kita juga nggak tahu kan. Jadi kompleks gitu loh. Nah bercampur dengan bahwa ini adalah jenis bencana yang sebelumnya belum pernah kita siapkan. Akhirnya apa coba? Kocar-kacir. Dan ini kan jaraknya kan jauh dari Jakarta. Hampir semua bantuan itu dari Jakarta atau dari Jawa. Betul. Kalaupun dari Sumatera paling akses aja. Tapi oke, truk-truk mungkin suruh kirim. Semuanya kan bantuannya banyak dari. Nah itu. Tapi susah juga sih Kang, karena kan jadi kampung ayahku itu termasuk yang salah satu kena bencana di Sumatera Barat. Tepatnya di Pelambayan. Saya baru dengar tuh daerahnya. Nah baru dengar. Ya emang itu. Kang, itu nggak ada bencana aja. Kita akses ke sana naik mobil itu yang kayak pusing banget karena emang jauh banget dari kota. Maksudnya yang belok-belok segala macam, ditambah ada bencana ini. Menurut sebenarnya bukannya aku ngebela pemerintah ya, cuma aku kan juga ada ngikutin salah satu pemilik SPPG di sana. Kemarin aku habis ketemu juga sama orang, dapur MBG. Jadinya selama bencana itu MBG itu dialihkan, Kang. Iya. Jadi ke korban bencana. Maksudku nggak sepele sih. Maksudnya segitunya pemerintah ini ini harus kesini dulu, ini harus kesini. Berarti kan berperan gitu loh. Iya. Nggak yang harus presiden turun ke lokasi loh. Gitu. Sementara netizen pengennya terlihat itu. Iya, pengennya mana Pak kok belum turun ke sini, mana Pak kok belum ke sini, itu kayak nggak harus presiden itu cuma satu loh. Bahkan ada yang bilang kenapa presiden tidak bikin tenda dan bekerja di sana. Ya kalau saya tuh gini ya, presiden diminta bikin tenda dan berkantor di sana, balik lagi. Apa kamu yakin orang-orang yang di sana itu nggak akan terpaksa ngeladenin presiden? Karena presiden ini bencana nih, presiden turun, orang tuh ngumpul loh Kang. Pasti. Ngumpul ya, bukan yang cuma orang. Ngumpul ngangkat HP terus record gitu. Itu kan warga lah ya. Iya, maksudnya berarti kan fokusnya akhirnya kepecah-pecah gitu. Pasti. Gimana kalau presiden berada di sana itu udah pasti. Sekarang gini lah ya, presiden turun itu suka tidak suka yang namanya kepala keamanan dari mulai TNI, polisi harus standby. Fokusnya ke presiden. Iyalah. Bukan ke. Iyalah. Nggak mungkin nggak. Semua tuh. Nah itu kan sebetulnya kan gini. Sesekali untuk melihat, untuk mengontrol atau untuk mengingatkan, itu mah boleh. Tapi kalau ada ide berkantor di sana sih buat saya adalah nggak membantu sama sekali. Nggak akan kondusif. Nggak kondusif. Nah kalau tadi kamu ngomong tadi MBG, SPPG, bantuan itu bisa langsung set gitu ya, walaupun publikasinya tidak ada yang ngangkat gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi, Win? Karena MBG, SPPG itu tuh alur perintahnya itu dari pusat langsung. Iya, makanya aku ngerasa kayak berarti mereka tuh tetap berperan loh, walaupun maksudnya justru menolong. Iya, maksudnya dari segala sisi ya. Ini tuh MBG yang harus buat anak siswa aja tuh langsung dikasih gitu. Betul. Dengan keterbatasan mereka belanja segala macam kan. Kita nggak pernah tahu kan, ada pegawai SPPG juga kena jadi korban, kita nggak pernah tahu. Ya intinya kalau kata gua sih, jangan juga kita melihat
tidak hadirnya bantuan pemerintah itu hanya gara-gara dari apa siapa yang datang. Betul, dari kompilasi pemberitaan kalau menurut gua. Betul. Lambat tidak lambat, misalkan begini deh, kamu bilang lambat, ukurannya lambatnya apa? Iya, kita nanya ke korban. Sekarang gini, bawa dari pusat, di drop ke BPNB, Basarnas, apanya di daerah ya. Pembagiannya itu, apa orang pusat yang ngebagiin menurut kamu? Kan enggak. Udah di daerah, udah ya serah terima, silakan dibagiin. Yang bagiin siapa? Kan kalian yang mendata. Betul. Desa mana ini? Ada kejadian bantuan baju perempuan semua dikasih ke desa, cowok-cowok pakai baju perempuan. Sampai pakai kerudung kan. Yang cowok-cowok tuh Maksud gue gini, iya coba. Mas, iya tapi yang nggak usah bikin Enggak usah sampai kerudungnya dipakai. kerudung itu dipresisi kata gue. Aduh lah, dibikin lah kayak laki-laki gitu. Ini mah enggak segala BH dipakai kata gue nih sih. Mas juga ngonten juga. Iya, jadi akhirnya konten. Jadi gak ada tuh. Tapi maksud gue gitu, bahwa lambat tidak lambat bagi gue adalah bantuan sudah datang ke sana. Terus pembagiannya gimana? Kalau kalian nggak berebut maka kalian tidak dapat. Itu kan salah. Betul. Masa saya masih ikutan berebut baru dapat, kan nggak boleh begitu. Berebut nggak berebut, semua harus kebagian gitu loh. Kebagian mana? Masa yang dekat bandara lebih dapat? Itu kan nggak boleh. Nah tapi itu distribusi pembagian itu tuh menurut saya tidak boleh, dan BPNBD yang harusnya lebih paham gitu loh daerah. Karena mereka yang tahu datanya, mereka yang tahu lokasinya. Betul. Sekarang kayak gini deh, semua bantuan-bantuan itu sudah ada. Sampai akhirnya PLN buka listrik. Sekarang ada jembatan apa semua gitu. Itu kalau semuanya hanya nunggu algoritma dan seperti muncul, ya susah lah. Betul. Gitu. Komdigi setahu saya dari awal-awal hari itu sudah mulai tersadarkan. Apalagi kan Komdigi temannya kan operator seluler. Sederhana loh Win, kamu nggak bisa mengabari saudara aja, itu tuh problem. Ya tadi itu bilang kecemasan. Akhirnya Komdigi bersama operator seluler itu kan buru-buru mengaktifkan. Mengaktifkannya apa? Sesederhana, ini BTS listriknya dari mana? Genset. Ya udah buru-buru genset. Emang genset nggak pakai bahan bakar gitu. Nah ini adalah kecepatan, dan itu adu balapan hanya untuk membangun, nyalain hanya sekedar BTS dulu. Gak mungkin kan nyalain BTS minta kerja sama PLN, mana nih belum ada rekomendasi, kan nggak mungkin. Kata PLN kita juga lagi ruwet gitu loh. Nah yang kayak gini-gini tuh menurut saya ya ada banyak hal-hal detail. Apalagi di Komdigi itu sampai saya juga agak nggak kepikir tuh ya. Mereka tuh mengirim ini, ada mobil yang untuk menemani anak-anak biar nggak ketakutan habis tenaga. Iya. Aku baru tahu nih Kang. Ada itu, saya juga baru tahu. Dan sebenarnya itu perlu banget loh. Menurut saya mah bukan cuma perlu, harus di mana-mana ada itu. Betul. Karena apa? Saya ingat loh waktu itu saya punya ponakan, zaman Jakarta itu hujan deras beberapa hari itu ya. Itu seumur-umur ponakan saya lahir sampai dia kira-kira kelas 3 SD ya. Enggak deh, 2 SD atau 1, belum sekolah malah masih TK aja. Itu kebanjiran. Jadi mereka lihat dari rumah, Ma, itu airnya di depan rumah gitu kan. Udah gak usah keluar. Nggak keluar dia cuma di jendela gitu. Tiba-tiba dia melihat adegan air itu masuk. Itu dia teriak dan ngejerit, Ma. Apa coba teriakan dia? Tsunami. Tapi itu kan anak-anak. Betul. Dia tahu ada air kotor, air coklat itu masuk rumah, itu seperti yang ada di TV saat bencana tsunami. Air itu masuk, terus makin tinggi, ngejerit itu dia, tsunami. Dan lebihin tinggi dia lagi kan. Akhirnya kan masuk ke rumah. Wah itu ibunya kan tsunami. Pasti lihat, wah banjir. Ya ibunya sih panik, tapi langkahnya nggak seperti anaknya. Ya bukan tsunami maksudnya. Sesederhana cuma mengangkat anaknya, pindah ke lantai 2, semua dinaikin kedua yang penting-penting. Tapi pertanyaan apa? Tapi beda cerita kalau anak-anak. Itu dia. Ini baru air masuk segitu doang loh itu. Gimana yang dan bukan air, lumpur. Komdigi turun bersama pihak-pihak yang punya keahlian di situ. Ternyata ya dari buku bacaan, permainan. Namanya orang tua yang lihat anak senang juga jadi lega ya. Aduh. Jangan sampai panik lah gitu. Akhirnya orang tua bisa mikirin yang lain. Sesederhana itu jadi tempat penitipan anak, kira-kira gitu. Nah itu, apakah itu ada di berita?
secara engagement mungkin kurang tinggi dan nggak menarik gitu lah. Aku aja baru tahu makanya. Iya kan. Berarti Tapi sebenarnya pemerintah tuh berperan loh. Kan yang penting nggak pergi umroh pas bencana. aduh itu mah alasannya bukan alasannya udah daftar katanya. Padahal umroh loh. Bisa di Oh iya bukan antrian ya. Ya tapi aduh. Nah itu tadi balik ke yang bahasan kita di awal tuh Win. Ya kan tentang etikanya, tentang hadirnya, kalaupun hadir harus bagaimana, secara optiknya bagaimana. Ya kira-kira gitu tuh. Aduh ampun. Kang, sebelum kita tutup, ya. Ini closing statement Kang, seperti biasa. Buat teman-teman konten kreator, tahan-tahan diri lah kalau mau membuat konten dengan tema bencana. Kenapa saya bilang tahan-tahan diri? Ini mah amit-amit banget Win ya. Bencana yang dampak dari cuaca ini di Sumatera ini rasanya belum selesai. Jadi BMKG itu sudah mengingatkan bahwa cuaca ini akan bergeser. Siklon ini belum tahu karena nih siklon ini kan lahir bukan karena pertemuan angin masalahnya, tapi adalah perbedaan suhu, dan suhunya tuh yang ada di laut. Lah kita negara kepulauan. Yang lautnya banyak banget. Nah, maksudnya di mana-mana gitu loh. Jadi ada banyak pulau kita itu yang benar berhubungan dengan yang namanya laut. Nah, laut ini suhunya itu berbeda yang sampai akhirnya membuat sebuah angin baru yang bentuknya seperti siklon atau angin topan. Jadi ini urusannya bukan kayak bencana-bencana kita yang ada di negara Indonesia sebagai ini Gunung Merapi lah, gempa lah. Ini bukan, beda lagi gitu loh. Nah ini jangan sampai tiba-tiba amit-amit aja ya. Setelah Sumatera ini ada bencana lagi yang lain terus dikontenin lagi dengan gitu. Aduh, bisa takutnya saya tuh jadi bencana ini nih bukannya menumbuhkan empati yang besar, yang ada malah kemarahan sama-sama terus gitu loh. Kerja pemerintah ini pasti nggak akan efektif kalau di sekeliling ini penuh dengan kemarahan gitu. Betul. Tapi kalau misalkan kerja pemerintah ini ada, tapi di sekelilingnya empati, itu rasa terlibat dan gotong royongnya jadi malah makin tinggi. Bahwa ada pihak-pihak yang katakanlah kerjanya lambat, kerjanya nggak benar, tapi kalau diisi dengan penuh dengan orang yang empati, bisa ngingetin, bisa paling bisa menegur. Kalaupun harus dimarahin, itu paling nggak marahin yang proper gitu loh. Iya. Tapi kalau udah rasa gelisah dan kemarahan, rasanya ada bantuan sedikit tetap jadi nggak puas. Ya, karena akhirnya fokusnya jadi kayak nyari kesalahan. Nyari kesalahan itu lebih. Jadi mungkin itu aja. Jadi saya sih amit-amit gitu ya. Sama kalau baca berita atau informasi dari BMKG bahwa ini belum selesai, rasa kayak aduh, apalagi kita tahu ya namanya tiap-tiap Desember Januari itu ada aja. Iya. Iya kan? Nah, itu karena juga musim hujan tinggi. Apalagi ya ini kan campur-campur itu ya. Nggak tahu saya tuh kalau udah akhir tahun itu kalau nggak bencana orang meninggal. Tokoh seleb itu. Ya ini kok jadi meramal gue. Jadi panjang nih. Ya kira-kira itu. Oke, Kang. Ya intinya sama-sama, setidaknya kalau nggak bisa ngebantu sedikit, sama-sama bareng-bareng empati lah. Iya, setuju Win. Betul. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap Win. Thank you Win. Bye-bye.